وصحة ويقينا. اللهم بارك لنا في رمضان وليلة القدر بركة كاملة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-86, babul wafa bil ahdi, bab menunaikan janji, wa injazil wa'di, dan menepati janji. Ya mirip ya, dua kalimat ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa aufu bil ahdi, sempurnakanlah perjanjian. Innal ahda, sesungguhnya perjanjian itu kana adalah mas'ula, akan ditanya, yaitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, apakah kamu sudah menunaikannya ataukah tidak. Maka hukum menunaikan janji adalah wajib, tidak boleh diselisihi. Ini surat Al-Isra ayat 34. Wa qala ta'ala wa aufu bi ahdillah, dan sempurnakanlah perjanjian kepada Allah. Idza ahadtum, apabila kalian itu mengadakan perjanjian. Perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk diantaranya adalah perjanjian, termasuk diantaranya adalah kewajiban-kewajiban syariat seperti salat dan sebagainya. Karena setiap kita sebelum kita lahir ke bumi, ketika kita masih menjadi alam roh, di alam roh itu kita sudah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, yaitu untuk menyembah Allah nanti kalau sudah lahir ke dunia. Maka masing-masing kita waktu itu mengatakan, bala, baik ya Allah, kami akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semua kewajiban dalam agama itu adalah ahdillah, perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nahl ayat 91. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, sempurnakanlah akad-akad. Perjanjian termasuk akad ya, dan mencakup dua tadi ya, perjanjian antar sesama manusia, demikian juga perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, kalau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, pasanglah telinga. Karena setelah itu pasti satu kebaikan besar yang akan diperintahkan oleh Allah, atau satu keburukan besar yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sini betul Allah melarang dari satu keburukan besar, yaitu Allah katakan, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Jadi omong kosong. Kabura maqtan, besar kemurkaannya, indallahi, di hadapan Allah, antaqulu ma la taf'alun, bahwa kalian itu mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan. Surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ini ayat punya sababun nuzul, yaitu sebagian umat Islam waktu itu mengatakan, alangkah bagusnya kalau kita mengetahui amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memberikan jawaban nih, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah jihad fi sabilillah. Nah, begitu diwajibkan jihad fi sabilillah, maka sebagian dari kaum muslimin kemudian mundur dari jihad, tidak mau melakukan jihad. Maka Allah tegur dengan ayat ini. Kenapa kalian hanya ngomong doang? Katanya mau mengetahui amal yang paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan. Ternyata setelah tahu bahwa itu ngeri sekali, jihad yang menyebabkan kematian nyawa, menyebabkan istri menjadi janda, anak menjadi yatim, akhirnya sebagian jadi pengecut, tidak berani berjihad fi sabilillah. Kita lanjutkan hadis 689. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafik, tanda orang munafik, thalathun, ada 3. Yang pertama, idza haddatsa, kalau dia bicara, kadzaba, dia dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada, kalau dia berjanji, akhlafa, menyelisih janji. Yang ketiga, wa idza tumina, dan apabila dia diberi amanah, khana, dia malah khianat. Muttafaqun alaih. Zada fi riwayatin li Muslimin, ada tambahan dalam riwayat Imam Muslim, wa in shama, meskipun dia puasa, wa shalla, meskipun dia salat, wa za'ama annahu muslim, dan dia mengatakan bahwa dirinya seorang muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa menunaikan janji hukumnya adalah wajib.
Karena kalau tidak ditunaikan, maka berarti itu adalah kemunafikan. Tapi ketahuilah bahwa kemunafikan itu ada dua macam. Ada kemunafikan dalam hal amal, dan itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Ada lagi kemunafikan dalam hal keyakinan. Nah, ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik, bahwa mereka itu kafir, bahwa mereka itu kekal di neraka, di lapisan terendah di dalam neraka, itu semuanya adalah bicara tentang orang-orang yang munafik hatinya, munafik keyakinannya. Bedanya apa? Kalau munafik keyakinannya, itu memang dia tidak punya keyakinan kepada Allah. Dia meragukan apakah betul Allah ada atau tidak, apakah betul Muhammad Nabi atau bukan. Apakah benar-benar ada surga, ada neraka, atau tidak? Nah, mereka ragu-ragu. Maka manusia bisa dibagi tiga, yang satu mukmin beriman kepada Allah, yang satu kafir tidak beriman kepada Allah, yang satu munafik ini ragu-ragu. Nah, inilah yang disebut sebagai munafik i'tiqad, munafik keyakinannya. Itulah yang kekal di neraka, itulah yang kafir. Adapun munafik amal seperti dalam hadis ini mereka masih orang muslim. Tapi meskipun muslim ngomong masih berani bohong, kemudian berjanji menyelisihi, kemudian diamanai malah khianat. Seperti sebagian para pejabatnya yang mereka melakukan korupsi. Mau dijadikan pejabat berarti diamanai untuk pegang jabatan tersebut. Diamanai pegang harta rakyat malah dikorupsi. Itu berarti khianat, munafik kayak begitu. Nah, disebutkannya tiga hal ini sebagai munafik menunjukkan bahwa tiga hal ini dosa besar. Nah, maka diingat-ingat ya. Dusta itu dosa besar, menyelisih janji itu dosa besar, dan mengkhianati sesuatu yang diamanahkan itu adalah dosa besar. Maka korupsi itu dosa besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian dalam hadis ini disebutkan tiga. Sementara dalam hadis yang lain disebutkan ada empat. Nah, seperti ini karena hadisnya sama-sama sahih sehingga tidak bertentangan. Terus bagaimana mendudukkannya? Ya, mendudukkannya dengan kaidah yang mengatakan bahwa al-adad la mafhuma lahu. Penyebutan bilangan itu bukan untuk membatasi. Artinya kalau Nabi lagi ingin menyebutkan tiga, ya beliau katakan tiga. Kalau beliau ingin menyebutkan lebih lengkap, maka beliau sebutkan empat. Maka tidak menutup kemungkinan seandainya Nabi menyebutkan yang lain. Tapi ternyata baru kita temukan ada tiga dan ada empat. Ya, ada dua hadis. Nah, hadis yang mengatakan ada empat sifatnya atau tanda orang munafik, itu hadis berikutnya, hadis 690. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Ini perawi hadis Abdullah bin Amr bin As. Beliau salah satu dari empat Abdullah yang terkenal. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr. Empat sahabat ini sama-sama ulama dan sama-sama sebaya seusia. Karena itu Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan pada grup ini karena dia lebih tua daripada empat orang ini. Dan semua Abdullah yang empat ini, mereka memiliki kelebihan masing-masing. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir. Abdullah bin Umar, ahli hadis. Abdullah bin Amr ini ahli ibadah. Meskipun semuanya ya ahli ibadah, tapi ini lebih dominan. Kemudian Abdullah bin Zubair ini ahli siasah atau ahli perang. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini jarak usia dia dengan bapaknya Amr bin As itu hanya 11 tahun. Karena bapaknya menikah pada usia sekitar 10 tahun. Nah, 1 tahun kemudian melahirkan anak Abdullah. Maka ini pernikahan termuda yang saya tahu yaitu pada usia 10 atau 11 tahun. Dia meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un, ada empat mangkunna fihi, barang siapa yang adalah empat itu ada pada dirinya, kana munafiqan khalisa, dia adalah munafik yang tulen. Maksudnya tulen dalam apa? Empat macam kemunafikan ini. Bukan berarti dia munafik tulen alias yang kekal di neraka, bukan ya. Karena ini sekali lagi bicara tentang munafik amal, bukan munafik i'tiqad, bukan munafik keyakinan.
Wa man kana fihi khoslatun, dan barang siapa yang ada padanya satu bagian minhunna, dari 4 bagian tadi, kanat fihi khoslatun minan nifaq, berarti ada padanya satu bagian dari kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan. Kalau sudah dia tinggalkan, berarti sudah bebas dari munafik amal tadi. Nah, perinciannya sama dengan tadi, hanya tambah satu ya. Idza tumina khana, kalau diamanai malah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia bohong. Wa idza ahada ghadara, kalau dia mengadakan perjanjian dia mengkhianati perjanjian tadi. Wa idza khasama, kalau dia bertengkar, fajara, dia melampaui batas. Hadis muttafaqun alaih. Maka bertengkar melampaui batas itu termasuk sifat kemunafikan, yaitu munafik amal. Ada orang mengejek dibalas jotos, nah, itu tidak benar. Ejek ya dibalas ejek. Ada orang jotos dibalas bunuh, nah, tidak benar. Ya. Jotos ya dibalas jotos. Tapi ketahuilah bahwa orang yang dizalimi itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tidak membalas, misalnya dia diejek, dia diam saja, maka dia dapat pahala. Kemungkinan kedua, dia membalas tapi yang setimpal, maka tidak ada pahala, tidak ada juga dosa. Kemudian yang ketiga, dia membalas tapi melampaui batas, maka dia menanggung dosa pada perkara yang dia melampaui batas padanya. Misalnya diejek 1 kali, dia membalasnya mengejek 2 kali, berarti dia nanggung dosa mengejek 1 kali yang merupakan tambahannya tersebut. Karena itu kalau ada 3 kemungkinan seperti ini, ya paling bagus kita pilih yang terbaik. Maka kalau dituduh ya diam saja sudah. Kalau mau tabayun silahkan datang ke sini. Saya jelaskan bahwa itu hanya tuduhan. Tapi kita tidak perlu memusingkan diri, menolak tuduhan sana, tuduhan sini. Akhirnya kita jadi sibuk dari dakwah atau dari beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan beramal sebagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dituduh gila, dituduh tukang sihir dan sebagainya. Beliau tetap aja lanjut dakwahnya, tidak pedulikan ocehan orang-orang yang mengoceh tersebut. Kemudian hadis ini derajatnya muttafaqun alaih ya, berarti sahih pada peringkat yang pertama, sama dengan yang sebelumnya, hadisnya juga muttafaqun alaih. Nah, maka seperti yang sudah saya jelaskan, di sini disebutkan 4, sebelumnya disebutkan 3, ini tidak saling bertentangan. Karena Rasulullah ketika ingin menyebutkan 3, beliau sebutkan 3, ketika beliau ingin menyebutkan lengkap, maka beliau sebutkan 4-empatnya. Hadis 691, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Jabir ini kalau tidak disebutkan bin siapa, maka dia adalah Jabir bin Abdullah. Karena Jabir dari sahabat Nabi itu ada beberapa orang, ada Jabir bin Abdullah, ada Jabir bin Samurah, dan yang lain-lain. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepada saya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qad jaa, kalaulah telah datang malul Bahrain, harta dari negara Bahrain." Ini Bahrain negara orang-orang kafir, mereka membayar pajak yang disebut jizyah kepada umat Islam. Nah, maka kata Nabi, kalau datang harta jizyah dari Bahrain, qad a'taituka hakadza wa hakadza. Sungguh aku akan beri pada kamu sekian, sekian, sekian. Ya, jadi dijanjikan oleh Nabi banyak. Falam yaji malul Bahrain, maka belum datang harta Bahrain hatta qubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi pun wafat. Ini hadis menunjukkan fadilahnya Jabir ya, diberi janji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberi sesuatu yang banyak. Adapun sebabnya kenapa ya, ada kemungkinan Jabir ini kan dia ditinggal mati oleh bapaknya, kemudian dia masih menanggung anak-anaknya, bapaknya yang masih kecil-kecil ya, dia yang menafkahi mereka karena dialah laki-laki dan yang paling dewasa di antara mereka. Nah, maka wajar kalau diberi janji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberi harta begini. Falamma, maka tatkala jaa malul Bahrain, datang hartanya Bahrain, amra Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakar menyuruh, maksudnya menyuruh orang, fanada, maka dia menyerukan, man kana indahu, man kana lahu, barang siapa yang dia memiliki, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idatun, satu perjanjian, artinya diberi janji oleh Nabi, audainun, atau satu hutangan, ya Nabi hutang kepada dia, falyatina, maka hendaklah dia datang kepada kami, akan dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar dari harta tadi.
Fa'ataituhu, maka aku datang kepada Abu Bakar wa qultu lahu, dan aku katakan kepada dia, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li kadza wa kadza, mengatakan kepada saya begini dan begini. Fahatha li hasyah, maka Abu Bakar mencau untuk saya satu cauan. Jadi mengambil langsung nggak dihitung. Nih, kasih banyak ini. Fa'adattuha, maka saya pun menghitungnya. Fa'idha hiya khamsumiyah. Ternyata dia itu adalah 500. Nah, 500 ini tidak disebutkan apakah dinar atau dirham. Yang saya tahu biasanya kalau tidak disebutkan itu maksudnya adalah dirham. Ya. Dan 500 dirham itu sesuatu yang banyak. Nisab zakat dirham itu adalah 200 dirham. Nah, ini 500. Berarti ini sudah 2 kali lipat nisab zakat lebih, ya. 2,5 kali lipat nisab zakat. Nah, berarti banyak sekali ini. Kalau rupiah sekarang ini kan zakatnya sekitar 75 juta, ya. Nah, ini berarti harta yang diberikan kepada Jabir nih 75 kali 2, ini berarti 150, tambah sedikit lagi ini. Faqala li, maka Abu Bakar mengatakan kepada saya, khudh mithlaiha, ambillah 2 kali lipat yang semisalnya. Masya Allah. Jadi mungkin 200 juta dikali 3, nih berarti 600 juta diberikan kepada Jabir bin Abdullah. 500 miliar lebih, ini banyak sekali ini. Maka memang harta Bahrain sangat banyak sekali, sehingga Abu Bakar As-Siddiq melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, harta Baitul Mal dibagi-bagi untuk mereka yang berhak mendapatkannya. Karena harta Baitul Mal itu memang hak untuk seluruh kaum muslimin yang membutuhkan kepada harta tersebut. Nah, di sini kaitannya dengan bab adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunaikan janji yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Ini termasuk bentuk ya, berbuat baik atau berbakti dari seorang Abu Bakar kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Demikian juga seorang anak kepada bapak juga begitu. Ketika seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain, ternyata belum dilakukan janji tersebut, sudah wafat. Nah, kalau anak-anaknya mengetahui hal tersebut, hendaklah anak-anaknya yang melanjutkan dan berbakti kepada bapaknya dengan menunaikan janji yang telah dijanjikan oleh bapak tersebut. Ini sudah selesai kita dari bab pertama, yaitu tentang menunaikan janji. Ini bahwa menunaikan janji betul-betul sangat penting di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukannya. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan alladzina yufuna bi'ahdillah. Orang-orang yang mereka menunaikan janji terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulul albab, orang-orang yang punya pikiran. Jadi seolah-olah yang tidak menunaikan janji orang yang enggak punya pikiran, ya, enggak punya akal. Demikian juga pada surah Al-Insan ayat 7 Allah mengatakan yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Nazar itu juga janji. Seorang mengatakan kalau saya sembuh, saya akan sedekah 10 juta untuk pesantren yang dibangun, ya, misalnya. Nah, ini adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah dalam surat Al-Insan ayat 7 dan surat Ar-Ra'd ayat 20. Kita lanjutkan sekarang bab 87, babul amri, bab perintah bil muhafadzah, untuk menjaga, yaitu mengkontinyukan ala ma'tadahu minal khair, sesuatu yang dia sudah membiasakannya, yaitu dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jadi sunnahnya kebaikan yang sudah bisa kita lakukan itu hendaklah dilakukan secara kontinu. Kenapa? Karena kalau kita continue melakukan, maka satu, Allah sangat cinta kepada amal yang dilakukan secara kontinu. Dua, kalau orang tersebut pada suatu saat berhalangan melakukan hal tersebut, maka masih dicatat oleh Allah pahalanya. Misalnya seseorang yang biasa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Karena sakit dia tidak mampu membacanya 1 juz 1 hari. Nah, oleh Allah sudah ditulis pahala tersebut. Tapi kalau kita tidak kontinu melakukan, ya pahala itu enggak ada karena tidak dilakukan. Tapi ketika kontinu, maka ditinggalkan dengan suatu uzur, dengan suatu sebab, akan tetap ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama mengatakan, ya, al-istiqamah afdalul karamah.
Istiqamah adalah karomah atau kemuliaan yang paling utama yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Tidak semua orang bisa istiqamah. Karena itu jangan heran kalau melihat orang berjatuhan, ya dulu sungguh-sungguh dalam beragama, akhirnya berjatuhan. Tidak usah heran, memang rata-rata manusia begitu itu. Justru kalau melihat orang istiqamah sampai akhir hayatnya, sampai mendapatkan husnul khatimah, nah kita yang takjub kepada orang tersebut karena dia mendapatkan karomah yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil untuk masalah ini qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidaklah mengubah apa yang ada pada suatu kaum, maksudnya nikmat yang ada pada mereka, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, yaitu syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kasih nikmat kepada kaum, tidak akan diubah oleh Allah. Nikmat akan lanjut terus sampai dia mati. Kecuali kalau dia mengubahnya, alias dia tidak mau syukur kepada Allah. Yang dulunya syukur kemudian tidak mau syukur, ya akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang dulu ketika kaya ya suka sedekah, kemudian ada kesempatan-kesempatan amal soleh dia selalu masuk di dalamnya. Tapi kalau dia ubah ya, sudah dihentikan amal solehnya, ya Allah juga akan hentikan nikmatnya. Akan Allah tutup itu pekerjaan dia sehingga bangkrut semua usaha dia, mati semuanya usaha dia karena dia sendiri yang melakukan pencegahan terhadap berlanjutnya nikmat tadi, yaitu dia tidak mau melanjutkan ibadahnya atau syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya dengan harta tersebut. Maka ayat ini bukan bicara tentang mengubah nasib, tidak ya. Karena sebagian orang mengatakan innallah, sesungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin, tidak mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubahnya. Ini ngawur tafsir begini. Ini tafsir tidak sesuai dengan ayat yang lain dan juga tidak sesuai dengan penjelasan para ulama-ulama tafsir yang mu'tabar. Ini semata-mata bicara tentang kenikmatan tidak akan diubah kecuali kalau kita mengubah syukurnya menjadi tidak syukur. Wa qala ta'ala wala takunu, janganlah kalian menjadi kallati, seperti wanita yang naqadat ghazlaha, merusak tenunannya, mim ba'di quwwatin, setelah tenunannya kuat, angkatha, menjadi amburadul. Surat An-Nahl ayat 92. Wal angkatha itu jamak dari nakath, wa huwal ghazlul manqud, itu adalah tenunan yang sudah dirusak ya, amburadul tadi. Ini bicara tentang seorang wanita di Mekah, dia gila. Dia kalau sudah menenun sesuatu, sudah bagus, sudah kuat, tiba-tiba dia rusak lagi. Nanti dia menenun lagi, dia rusak lagi. Nah, Allah mengatakan, jangan seperti itu. Kamu sudah beramal bagus, lanjutkan terus sampai husnul khatimah. Jangan kemudian berhenti. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wala yakunu, dan janganlah mereka menjadi kalladzina utul kitaba, seperti orang-orang yang diberi kitab min qabl, sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Bagaimana Yahudi Nasrani itu? Fatala alaihimul amadu, panjang terhadap mereka masa. Masa maksudnya nabinya sudah mati, kemudian lama. Mereka nggak ada nabi yang mengurusi mereka. Nah, lama, masanya apa? Berpisah dengan nabi. Faqasat qulubuhum, akhirnya keraslah hati-hati mereka. Sehingga mereka menjadi kafir, tidak mau mengimani nabi yang datang setelah mereka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka orang-orang seperti ini ya amal dulunya sia-sia. Dulu mengikuti nabi mereka, alhamdulillah, berarti muslim, berarti mukmin. Tapi begitu sudah lama ditinggal mati oleh nabinya, mengubah sendiri agama yang semestinya lurus menjadi bengkok, akhirnya hatinya keras, begitu datang nabi berikutnya malah diingkari, dianggap nabi palsu dan sebagainya. Ini surat Al-Hadid ayat 16. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan fama ra'auha, mereka tidak mau menjaganya, haqqa ri'ayatiha, dengan sebenar-benar penjagaannya. Surat Hadid ayat 27. Ini yang dimaksud menjaganya ini adalah rohbaniyah. Jadi kerahiban itu sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Nasrani. Mereka sendiri yang melakukannya atau membuat-buatnya sebagai perkara baru dalam agama mereka. Tujuannya bagus untuk mencari ridha Allah, tapi sayangnya mereka tidak mau menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kerahiban maksudnya bagaimana? Ya, mereka fokus ibadah, tidak mau nikah. Tujuannya bagus supaya mendapatkan ridha Allah karena ibadah terus setiap saat. Tapi sayangnya mereka tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya. Mereka dalam gereja tidak menikah,
Tapi karena di situ ada laki perempuan, akhirnya malah terjadi perzinaan. Nauzubillah min syarri dzalik. Kalau memang tidak kuat ya sudah, kerohiban kamu tinggalkan. Wong itu tidak diwajibkan oleh Allah. Kamu nikah saja. Kamu akui kamu tidak kuat untuk melakukan kerohiban. Selesai. Daripada mempertahankan kerohiban karena malu kepada manusia, akhirnya malah berzina dalam gereja. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, maka konon berita yang tersebar kan aborsi di gereja sangat banyak katanya. Nah, itu karena adalah tidak menjaga sesuatu yang mereka buat-buat dengan sebenar-benar penjagaannya. Nah, masalah ini kalau untuk di tubuh umat Islam, contohnya misalnya sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjamaah seperti itu. Mau sholat tarawih di rumah silahkan. Bahkan menurut sebagian ulama itu lebih utama di rumah karena sholat tarawih adalah sholat sunnah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum." Sholatlah tarawih wahai para manusia di rumah-rumah kalian masing-masing. Tapi sekarang umat Islam pada mengadakan sholat tarawih. Bagus, asalkan ro'auha dijaga dengan sebenar-benar penjagaan. Jangan kemudian karena sudah males dan sudah bosan sholat tarawih, akhirnya sholat tarawih dibuat 7 menit 23 rakaat. Itu termasuk fama ro'auha haqqa ri'ayatiha. Allah tidak ridho orang-orang melakukan salat tarawih 23 rakaat 7 menit seperti itu, tidak ridho. Itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat. Tidak seperti itu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itu mirip dengan ayat ini. Hadis 692. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Nah, ini sudah kita bicarakan tadi ya, ahli ibadah dari sahabat Nabi. Qala dia mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada saya, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, kamu jangan menjadi seperti si fulan yang kana yaqumul lail, adalah dia dulu tahajud. Fataraka qiyamal lail, lalu sekarang dia tinggalkan tahajud. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maksudnya jangan menghentikan amal saleh yang sudah bisa kamu lakukan. Amal solehlah dengan kontinu. Karena kalau Allah amal soleh dengan kontinu, maka Allah akan mencintaimu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai ilallah oleh Allah. Maksudnya amalan yang paling besar pahalanya. Jadi amal itu kalau disebut paling utama atau paling dicintai Allah itu maksudnya sama, itu paling besar pahalanya. Adalah adwamuha yang kontinu wa in qalla meskipun sedikit. Hadis muttafaqun alaih. Membaca Quran setiap hari satu lembar. Yang penting rutin, bagus itu. Daripada membaca satu hari satu juz, tapi hanya sehari saja, habis itu sudah nggak pernah baca lagi, sampai Ramadan berikutnya baru membuka lagi. Nah, tidak bagus begitu. Mana lebih utama? Ya lebih utama yang hanya satu lembar satu harinya. Kalau itu ditumpuk ya satu dikalikan ya satu lembar dikali 330 hari 11 bulan. Nah, itu sudah lebih banyak daripada yang baca satu juz tadi satu hari, tapi setelah itu sudah nggak pernah baca lagi. Tapi ketahuilah bahwa kontinu itu yang penting kita melakukan. Adapun kadarnya boleh naik turun. Ya. Jadi misalnya kita pengen setiap hari membaca Quran satu juz. Nah, ketika pas banyak kesibukan, kita hanya sempat satu halaman atau satu lembar. Tidak ada masalah. Yang penting setiap harinya membaca. Kalau sholat tahajud juga begitu. Kita pengennya 11 rakaat. Tapi ternyata ya kadang-kadang tidak sampai 11. Bisanya 9, bisanya 7, bisanya 5. Sesuai dengan kondisi. Tidak masalah. Yang penting adalah kontinunya. Ya. Maka kontinu di sini bukan kontinu jumlahnya. Tapi kontinu pelaksanaannya. Adapun jumlahnya tidak harus kontinu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga sholat tahajudnya begitu ya. Lebih seringnya 11, tapi kadang juga 9, kadang juga 7, sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya namanya manusia, kadang sakit, kadang ada urusan yang sangat berat, misalnya perang, ya tidak bisa melakukan sholat tahajud karena saking sibuknya menghadapi perang. Nah, seperti itu menyebabkan jumlah rakaatnya jadi berbeda-beda yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.
Dan hadis 693 insya Allah kita baca pada pertemuan yang lain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.